Di sini kami mempunyai tugas dari Ibu dosen Rina Depianti, SSMPD, yaitu tentang kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Kami dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam berbahasa Indonesia, yaitu contoh dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pembuka. Kesalahan yaitu adapun data pribadi saya sebagai berikut. Perbaikan, adapun data pribadi saya sebagai berikut. Alasannya karena pada penulisan data pribadi harus menggunakan tanda titik, karena pada penulisan data pribadi harus menggunakan tanda titik 2. Yang kedua, digunakan sesudah kata perincian. Ketiga, digunakan antara jilid atau nomor dan halaman, atau di antara judul dan subjudul, serta nama kita dan penerbit buku acuan. Kesalahan nama Mesrianti SPD, tempat tanggal lahir Sidomulyo 5 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, alamat Jalan Pancing Gang Pertama, nomor HP 0813 9668 2240. Perbaikan nama Mesrianti SPD, tempat tanggal lahir Sidomulyo 6 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, alamat Jalan Pancing Gang Pertama, nomor HP 0813 9684 2240. Yang hanya digunakan pada awal kalimat. Kedua, digunakan untuk nama agama, kitab suci, nama Tuhan dan kata ganti Tuhan. Kedua, digunakan untuk nama gelar kehormatan, gelar keturunan atau gelar keagamaan. Yang ketiga, yang diikuti dengan nama orang, tetapi jika gelar tersebut tidak diikuti dengan nama orang, maka tidak digunakan huruf kapital. Yang selanjutnya, digunakan untuk nama jabatan atau pangkat yang diikuti dengan nama orang, instansi dan tempat. Digunakan untuk nama suku, bangsa, negara dan bahasa. Digunakan untuk nama hari, bulan, tahun, peristiwa, sejarah, dan hari khusus publik. Kesalahan tempat atau tanggal lahir Sidomulyo 5 Desember 1989. Perbaikan, tempat tanggal lahir Sidomulyo 5 Desember 1989. Alasan, digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Memisahkan kalimat setara apabila kalimat setara berikutnya diawali kata tetapi atau melainkan. Memisahkan anak kalimat jika anak kalimatnya itu mendahului induk kalimatnya. Digunakan di belakang ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Azhari, NIM 03091392. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pada papan nama tersebut memiliki kesalahan karena di antara perincian menggunakan tanda penghubung. Seharusnya di antara perincian digunakan tanda koma. Karena berdasarkan kaidah ejaan bahasa Indonesia, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Tanda koma dipakai untuk memisahkan suatu kalimat setara satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dengan demikian penulisan yang benar adalah sebagai berikut. Yayasan Pengguruan Kesatria Medan SD, SMP, SMA. Memiliki istilah asing, penulisan kata berempat bahasa tersebut memiliki istilah asing, penulisan kata berempat pada ketiga
Assalamualaikum, nama saya Elang Reni. Saya akan menjelaskan bagian ejaan bahasa Indonesia, penulisan kata yang terdapat dalam gambar, yaitu 1. Penggunaan ejaan yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Seharusnya fried menjadi fried, chicken menjadi chicken. Dalam pengucapan lisan, kata fried dibaca fried dan chicken dibaca chicken. Yang kedua, seharusnya Indonesia ditulis Indonesia. Isi dari paragraf tersebut selain judul, seharusnya tidak perlu menggunakan huruf besar di setiap awalan kata. Seharusnya seperti beras dan kangkung menggunakan tanda koma. Kangkung seharusnya tidak memiliki jeda dan ditulis kangkung. Antara kangkung dan bayam seharusnya diletakkan tanda koma. Begitu juga setelah kata bayam. Dam seharusnya ditulis dan. Lainnya seharusnya ditulis lainnya. 3. Properti seharusnya menjadi properti. Kata peluang seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Antara kata properti dengan baik sebaiknya diberi tanda koma. Kata kantor seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Kata bergabung menjadi akan lebih efektif bila diubah menjadi bergabung dengan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditami di sini akan menjelaskan tentang bahasa baku dan tidak bahasa baku. Menurut pengalaman saya terhadap kalangan anak muda sekarang seringkali menggunakan bahasa tidak baku. Padahal di bangku sekolah telah diajarkan tentang materi bahasa baku dan bahasa tidak baku di pelajaran bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat merusak citra bahasa baku dan yang telah diajarkan. Dan di Indonesia hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar, ibaratkan kesalahan seringkali dijadikan kebenaran. Seperti contohnya bahasa kata tidak menjadi enggak, benar menjadi betul, tahu menjadi tahu, uang menjadi duit. Terus itu adapun anak zaman sekarang sering juga menggunakan bahasa gaul seperti $1,000 I can spend for your head.